Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas akuntansi keuangan dengan mata kuliah konsentrasi tata kelola perusahaan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Fundamental of Corporate Governance. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih corporate governance sendiri itu apa? Nah, corporate governance atau tata kelola perusahaan secara garis besar merupakan rangkaian proses, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi arah pengelolaan dan pengontrolan suatu perusahaan. Nah, tentang apa saja yang ada di dalam materi Fundamental of Corporate Governance kali ini akan dibahas di slide selanjutnya. Sebelum lanjut belajar tentang corporate governance, ada baiknya kita berkenalan dulu nih dengan tim-tim yang ada di video kali ini. Yang pertama ada Sheila Merlina Bahari dengan NPM 1910104015, lalu ada Rini Stianingsi dengan NPM 1910104024, dan saya sendiri ada Titi Iping Devina Damayanti dengan NPM 1910104049, dan yang terakhir Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Oke, mari kita melanjutkan pembahasan tentang corporate governance. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas ke depannya nih. Ada 3. Yang pertama, konsep dasar tata kelola perusahaan. Yang kedua, prinsip tata kelola perusahaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, paradigma baru tata kelola perusahaan. Nah, untuk yang pertama ini kita ada konsep dasar tata kelola perusahaan. Sebelum lebih lanjut nih, kita perlu tahu konsep dasar dari tata kelola perusahaan sendiri itu seperti apa, mulai dari pengertiannya, manfaat, dan juga tujuannya. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Menurut Ahmad Daniri, pada tahun 2005, GCG sendiri merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan juga proses yang digunakan oleh organ perusahaan seperti direksi, Dewan Komisaris, RUPS, guna memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya dan juga berlandaskan kepada peraturan dan juga perundang-undangan serta norma yang berlaku. Sementara itu, definisi Good Corporate Governance atau GCG ini menurut Surat Keputusan Negara BUMN pada nomor 117 tahun 2002 merupakan suatu proses dan juga struktur yang digunakan oleh organ BUMN guna meningkatkan keberhasilan usaha dan juga akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan juga nilai-nilai etika. Dari definisi-definisi kedua di atas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem yang dapat mengatur, mengelola, dan juga mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan atau sustainable untuk menaikkan nilai saham sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Baik, materi yang selanjutnya mengenai manfaat dari penerapan Good Corporate Governance atau sistem GCG. Pelaksanaan dari Good Corporate Governance atau pelaksanaan GCG ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat seperti yang berikut ini. Yang pertama, GCG diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Lalu manfaat yang kedua, yaitu untuk mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah, sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Lalu manfaat yang ketiga yaitu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia. Lalu manfaat yang terakhir yaitu pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholder value dan juga dividen.
Oke, selanjutnya bagian terakhir dari konsep dasar tata kelola perusahaan yaitu tujuan penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Nah, tujuan penerapan yang pertama adalah mengakui dan melindungi hak serta kewajiban para stakeholder. Yang kedua, meminimalkan agensi cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen. Yang ketiga, memperbaiki fondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Yang keempat, memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi resiko yang terjadi. Yang kelima, dapat menarik investor potensial karena pulihnya kepercayaan dengan terapkannya GCG. Nah, yang terakhir adalah terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi, terwujudnya citra perusahaan yang baik, dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya Anggun Prihati dengan PM 1910104060 akan menjelaskan materi yang kedua mengenai prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan. Secara umum, terdapat 5 prinsip mengenai tata kelola perusahaan. Yang pertama, transparansi, yaitu mewajibkan adanya suatu informasi yang diungkapkan secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu memastikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dipatuhi untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan. Yang keempat, independensi, yaitu memastikan bahwa perusahaan dikelola secara independen serta bebas dari pengaruh pihak lain. Yang kelima, ada kewajaran, yaitu menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham serta adanya perlakuan yang adil dari perusahaan. Selanjutnya terdapat prinsip corporate governance menurut OECD. Yang pertama, pemenuhan hak-hak para pemegang saham. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham sehingga tidak membedakan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Yang ketiga, peranan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders dalam pengimplementasian corporate governance. Yang keempat, transparansi dan penjelasan terkait kinerja perusahaan secara jelas dan akurat bagi para stakeholders perusahaan. Yang kelima, peranan dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu paradigma baru dalam tata kelola perusahaan. Yang selanjutnya yaitu paradigma baru dalam tata kelola perusahaan. Berdasarkan paradigma baru pedoman tata kelola perusahaan menurut BEI, penerapan GCG ini dibagi menjadi 3 pendekatan. Yaitu yang pertama ada pendekatan struktur, di mana pendekatan ini merupakan dengan menciptakan atau memperbaiki struktur yang dapat mendukung penerapan GCG dalam perseroan, baik pada tingkat organ utama maupun organ pendukung GCG. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan proses, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pengaturan proses governance yang lebih baik. Bentuk pendekatan ini diantaranya adalah tidak terbatas pada pemberdayaan atau optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan operasional perseroan. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan prinsip, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengutamakan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal. Bentuk pendekatan ini adalah yang telah dijelaskan di slide prinsip GCG. Ketiga pendekatan ini harus dipertimbangkan dan dilaksanakan secara bersamaan sehingga dapat mendukung perkembangan integrasi dan menyeluruh di perseroan.
Kemudian selanjutnya ada implementasi GCG di Indonesia. Yang pertama ada transparansi, di mana pada penerapan ini sebagai mana dengan budaya yang berlaku di Indonesia, dalam governance tiga pilar yang memiliki kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, dalam penerapan informasi yang berkaitan dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat wajib untuk dipenuhi secara tepat, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga ketiga pilar governance tersebut tidak memiliki inisiatif dalam pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, yang sangat berpengaruh pada para pemangku kepentingan yang disebabkan oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Yang kedua ada accountability, di mana akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dari organisasi kepada shareholder dan stakeholder agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi tanpa mengesampingkan kepentingan shareholder dan stakeholder. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini masih terkendala dalam pengembangan sumber daya manusia organisasi, terutama untuk melakukan regenerasi kepada pegawai baru untuk menggantikan posisi pegawai yang sudah lama, serta penerapan penghargaan dan sanksi yang belum jelas dan tepat dalam organisasi. Untuk itu, penerapannya perlu dilakukan pelatihan atau seminar bagi pegawai baru di internal maupun eksternal perusahaan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang pekerjaan pegawai dan statusnya dalam organisasi sehingga mencapai hasil yang diharapkan, serta melakukan uji akuntabilitas dengan melakukan pemberian penghargaan dan sanksi secara objektif kepada setiap pegawai. Yang ketiga ada responsibility, di mana dalam penerapannya di Indonesia ini belum mampu diterapkan secara optimal oleh setiap organisasi dengan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penutupan bidang usaha yang disebabkan tidak izin operasi serta menyalahi aturan perundang-undangan. Kemudian kesadaran dalam menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan produksi atau kegiatan usaha lainnya belum dapat dipahami secara sadar dan merata setiap pelaku usaha, di mana dalam hal ini mereka harus mampu bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak lingkungan yang akan dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat atau lingkungan sekitar di wilayah organisasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang keempat ada independensi, di mana independensi ini dalam penerapan di Indonesia ini belum optimal karena pengelolaan organisasi di Indonesia masih banyak didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing. Dalam konsep ini, yang baik untuk organisasi Indonesia, proses pengambilan keputusan harusnya berdasarkan pada keputusan yang tegas oleh bangsa Indonesia itu sendiri, namun tetap senantiasa objektif untuk mencapai kepentingan shareholder dan stakeholder. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM yang mampu berdaya saing dan memiliki pengaruh dalam menjalankan peranan organisasi, serta menguatkan usaha kecil menengah atau UKM milik bangsa Indonesia yang diharapkan mampu menjadi pilar atau fondasi ekonomi yang kokoh untuk mencapai kemandirian bangsa Indonesia
tanpa didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing. Yang terakhir ada fairness, di mana penerapan fairness di Indonesia ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Konsep kesetaraan dan kewajaran harus didukung oleh kemampuan dari segi pengetahuan dan infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk mengakses informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam organisasi. Kondisi aktual di Indonesia di beberapa wilayah belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sama dalam mengakses informasi terbaru. Di samping itu, penyerapan tenaga kerja masih terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah calon tenaga kerja di Indonesia belum dapat terserap secara menyeluruh. Solusinya adalah dengan menguatkan fondasi UKM atau usaha kecil menengah yang mampu berdaya saing dan berkualitas untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di bidang tertentu untuk meningkatkan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.